menghasilkan guru. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Ayo sinau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali bersama Pak Gamal di sini. Bagaimana anak kelas 4? Sudah siap belajar matematika pada pagi hari ini? Sudah siap ya? Oke, kita lanjut ke pembelajaran 1. Kita nanti akan mempelajari pecahan. Materi pecahan sudah pernah kalian dapat di kelas 2. Pecahan adalah merupakan bagian dari kesatuan. Perhatikan contoh di bawah ini. Sepotong kubis ungu dibelah menjadi 2. Satu bagian dari kubis ungu bernilai setengah atau 1/2. 1/2, 1 merupakan pembilang, 2 merupakan penyebut. Perhatikan contoh bentuk pecahan lainnya di bawah ini. Sebuah kue coklat dipotong menjadi 10 bagian. Satu bagian dari kue tersebut bernilai 1/10. Satu buah semangka dipotong menjadi 6 bagian. Berapakah nilai satu potong semangka tersebut? Anak-anak ada yang tahu? Betul sekali, 1/6. Berikutnya, satu buah pizza dipotong menjadi 8 bagian. 3 potong bagian pizza bernilai 3/8. Berikutnya, sebuah roti tawar dipotong menjadi 13. Sekarang, yang Pak Guru tanyakan, 2 potong bagian roti tawar bernilai berapa? Betul sekali, 2/13. Pecahan senilai dan cara menyederhanakan pecahan. Pecahan senilai. Perhatikan contoh di bawah ini. Terdapat 2 pizza berukuran sama besar. Pizza pertama dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Pizza kedua dipotong menjadi 4 bagian sama besar. 2 bagian dari pizza pertama bernilai 2/8. 1 bagian dari pizza kedua bernilai 1/4. Kedua potong pizza berarti sama besar. Bisa disimpulkan 2/8 adalah senilai dengan pecahan 1/4. Bila kurang jelas, anak-anak dapat menyimak video di bawah ini. Pecahan senilai. Misalnya kita mempunyai 2 buah pizza yang berukuran sama besar seperti ini. Nah, pizza yang pertama akan kita bagi menjadi 8 bagian sama besar. Sehingga masing-masing akan mendapatkan nilai 1/8, sedangkan pizza yang kedua kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Jadi ini 1/8 masing-masing dan ini 1/4. Jika 2 bagian dari pizza yang pertama ini kita ambil, jadi ini 1/8, ini 1/8, sehingga 2 bagian ini menyatakan 2/8, dan satu bagian dari 1/4 ini kita ambil, ini menyatakan 1/4. Maka kalau kita lihat
besarnya kedua pizza ini sama. Nah, dari sini bisa kita nyatakan bahwa 2/8 itu sama besarnya dengan 1/4 yang disebut dengan senilai. Ada dua cara mencari pecahan yang senilai. Perhatikan contoh berikut. Tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 6/12. Cara pertama yaitu dengan cara pembagian. Syarat angka untuk membagi tidak boleh 1 dan tidak boleh 0. 6/12, pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2, 12 dibagi 2, sama dengan 3/6. 6/12, pembilang dan penyebut sama-sama dibagi angka 3. 6 dibagi 3, 12 dibagi 3 sama dengan 2/4. Cara kedua yaitu dengan cara perkalian. Syarat angka untuk mengalihkan tidak boleh 1 dan tidak boleh 0. 6/12, pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan 2. 6 kali 2, 12 kali 2 sama dengan 12/24. 6/12, pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan dengan angka 5. 6 kali 5, 12 kali 5 sama dengan 30/60. Dapat disimpulkan 6/12 memiliki pecahan yang senilai. Di antaranya 3/6, 2/4, 12/24, 30/60. Tentunya anak-anak dapat mengalihkan dengan angka selain 2 dan 5. Atau angka untuk membagi selain 2 dan 3. Yang terpenting syarat dari kedua cara tersebut adalah angkanya tidak 1 maupun 0. Untuk lebih jelas, simak video berikut ini. Menentukan pecahan senilai. Misalnya, tentukan pecahan yang senilai dengan 6/12. Kita sudah memahami bahwa yang dimaksud dengan pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya sama. Cara pertama, kita bisa membagi pembilang dan penyebut pecahan itu dengan bilangan tertentu, bukan 0. Misalnya dibagi 2. 6/12 sama dengan 6 dibagi 2, 12 dibagi 2. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Misalnya dibagi dengan 3. 6/12, 6 dibagi 3, 12 dibagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Dari sini kita bisa mendapatkan bahwa 6/12 itu senilai dengan 3/6, senilai dengan 2/4. Tentu saja kalian bisa mencari pecahan senilai yang lain dengan cara membagi dengan bilangan yang sama, pembilang dan penyebut. Cara yang kedua, pembilang dan penyebut dikali dengan bilangan yang sama, bukan 0. Contohnya, 6/12 sama dengan 6/12, 6 dikali 2, 12 dikali 2, maka hasilnya 12/24. Atau misalnya kalau dikalikan 5, 6 dikali 5, 12 dikali 5, kita dapatkan 30/60. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa 6/12 juga senilai dengan 12/24, juga senilai dengan 30/60. Jadi kalian bisa mendapatkan pecahan senilai dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, bukan 0. Tentu saja pecahan senilai ini jumlahnya sangat banyak, jadi bisa dicari sendiri. Berikutnya, cara menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana atau paling kecil. Perhatikan contoh berikut ini.
Tentukan pecahan paling sederhana dari 20/24. 20/24, pembilang dan penyebut sama-sama dibagi dengan angka 2. Sehingga 20 bagi 2, 24 dibagi 2 sama dengan 10/12. Karena pembilang dan penyebut masing-masing masih bisa dibagi 2, sehingga 10 dibagi 2, 12 dibagi 2 sama dengan 5/6. Untuk lebih jelasnya, anak-anak dapat menyimak video berikut ini. Bentuk pecahan paling sederhana dari 42/90. Ini soal yang ditanyakan bentuk pecahan paling sederhana. Pecahan paling sederhana adalah pecahan terkecil yang tidak bisa dibagi lagi oleh bilangan yang sama. Jadi kita mencari pecahan senilai dengan 42/90 ini dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Dibagi 2 menghasilkan 21/45. 21/45 masih bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama, yaitu 3, menghasilkan 7/15. 7/15 sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama, maka 7/15 adalah bentuk pecahan paling sederhana dari 42/90. Jadi jawabannya adalah B. Matur suwun sudah belajar bersama pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi di video bagian 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.